Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Ya fahalukum ayyuhat thullab. Alhamdulillah. Apa kabarnya? Baik ya, Masya Allah. Ana minta tolong dirapikan sedikit duduknya. Oke. Kemudian bagi yang membawa peci dan tidak memakai peci silahkan dipakai. Sebelum kita memulai kelas kita pada hari ini, saya akan membaca absensi. Atas nama Fahrizal Hidayah, Hamdan Syakur Ilham, semuanya alhamdulillah hadir pada hari ini ya. Alhamdulillah. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah pertemuan yang kelima dari mata kuliah Fikih Muamalat Kontemporer ya. Di pertemuan yang kelima kali ini kita masih membahas tentang konsep dan teori, ya kan? Kita masih membahas tentang konsep dan teori. Nah, adapun tema yang akan kita bahas pada pertemuan kelima ini adalah yaitu tentang denda dan klausul penalti bagi setiap pinjaman atau yang kita sebut manajemen uang prestasi dalam syariah. Oke. Manajemen uang prestasi maksudnya di sini adalah denda dan klausul penalti. Capaian pembelajaran mata kuliah kali ini adalah antum akan memahami konsep denda dan klausul penalti tadi itu, kapan dia masuk ke dalam takzir, kapan dia masuk ke dalam takwid, dan kapan dia masuk ke dalam riba. Gitu. Nanti akan kita gunakan untuk mengevaluasi akad-akad yang terjadi di sekitar kita. Baik. Ada yang pernah dengar istilah penalti? Kebanyakan kita mengenal penalti itu adalah tendangan yang dihasilkan karena adanya pelanggaran di kotak penalti. Ya tidak? Tapi penalti yang kita maksud dalam pembelajaran fikih muamalah kontemporer terkhusus adalah dalam kasus denda atau penalti itu adalah hukuman. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, saya akan bagikan kertas ini. Oke, dari kertas kosong yang sudah saya berikan kepada kalian, saya minta kalian menuliskan apa yang belum kalian ketahui tentang denda atau klausul penalti atau hukuman bagi orang yang wan prestasi. Jadi di sini kita ingin membedakan mana yang dimaksud denda takzir, mana yang dimaksud denda tafwid atau takwid, yaitu kompensasi, yang mana denda itu nanti menjadi riba gitu. Ya, karena ini pembagiannya harus jelas. Misalnya seperti ini. Seorang nasabah pembiayaan murabahah punya kewajiban untuk mengangsur sebanyak 5 juta setiap bulan. Ia sebenarnya mampu membayar itu, tapi ternyata dia menunda untuk membayar biaya angsuran 5 juta tadi. Nah, dalam akad disepakati bahwasanya setiap penundaan pembayaran angsuran itu akan dikenakan denda sebanyak 1% per hari. Sesuai dengan 1% dari jumlah angsuran. Nah, nanti denda ini akan diambil oleh perusahaan dan akan dikumpulkan dan uangnya itu nanti akan dipisahkan dari pemasukan perusahaan. Nah, apakah klausul seperti ini termasuk takzir, termasuk takwid, atau termasuk riba? Kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan denda keterlambatan itu dibolehkan dan kapan dia berubah menjadi riba? Oke. Nah, di sini dari ilustrasi yang tadi saya sampaikan,
Dengan kasus seperti itu, di antara kalian ada yang menghukuminya sebagai riba. Betul? Nah, kenapa? Karena di antara kita ada yang memahami bahwasanya setiap tambahan dari hutang ataupun perjanjian itu menjadi riba. Baik, kalau kita mengkategorikan denda itu ada 3 keadaan. Pertama, keadaan hukumnya dia karena ta'zir. Kedua, ada ta'wid. Ketiga, ada riba. Oke? Nah, ta'zir, oke? Itu diberikan karena adanya kelalaian dari orang yang berhutang untuk melunasi kewajibannya. Tujuannya apa? Untuk mendisiplinkan. Karena kalau orang punya kesepakatan tapi tidak ada sanksi yang mengikat keduanya untuk memenuhi kesepakatannya secara tepat waktu, maka salah satu di antara keduanya akan dirugikan. Jadi memberi hukuman ta'zir dalam bentuk denda ya sebagai tujuan untuk mendisiplinkan orang lain karena dia punya perjanjian, maka sebagian para ulama membolehkannya. Maka yang perlu diperhatikan dalam hal ini itu adalah yang pertama, silahkan dicatat, kasus keterlambatan membayar itu harus dilihat dari satu, apakah nasabah benar-benar mampu membayar. Dua, apakah dia sengaja menunda dan tidak beritikat baik. Tiga, apakah lembaga mengalami kerugian real yang dapat dihitung. Empat, apakah denda dihitung sebagai tambahan atas utang karena waktu dan menjadi pendapatan lembaga. Pak Rijal, menurut Anda, apakah semua denda keterlambatan dalam lembaga keuangan syariah atau akad-akad pinjam-meminjam itu otomatis menjadi riba? Tolong jelaskan dalam 3-5 kalimat. Termasuk ke dalam? Oke, siapa lagi yang punya jawaban yang berbeda dari yang disampaikan Pak Rijal dan Rifki tadi? Baik. Dari keterangan yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa denda keterlambatan itu dia memiliki 3 jenis. Yang pertama itu ta'zir. Ta'zir itu ialah sebuah, kalau bisa dibilang, hukuman atas penundaan pembayaran hutang oleh konsumen dengan sengaja tidak membayar hutangnya dengan tepat waktu. Ini lembaga berhak memberikan hukuman atau yang kita kenal dengan ta'zir. Dengan tidak ada kerugian yang diterima oleh lembaga. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Masya Allah. Ini dia. Jadi denda ataupun klausul penalti itu bisa tidak semuanya dinilai sebagai riba jika konteksnya adalah pertama adanya penundaan secara sengaja, kemudian adanya tujuan untuk mendisiplinkan, adanya tujuan untuk menjaga komitmen, itu yang kita sebut sebagai ta'zir. Yang kedua adalah kalau terjadi pada kasus merugikan salah satu di antara kedua belah pihak, ya, maka bisa saja kita menetapkan denda atas kerugian yang muncul. Kecuali yang ketiga, dan ini yang tidak dibolehkan, adalah kalau misalnya seseorang itu tidak mendapatkan kerugian, ya, hanya karena terlambat waktu saja, lalu dia menetapkan tambahan atas hutang, ya. Dan dalam pembagian hutang, riba itu terjadi karena hutangnya adalah qard, dan qard ini orientasinya adalah hutang dalam perkara
sosial. Adapun dain ini dalam perkara yang bukan sosial. Jadi tidak semua denda adalah riba, tapi denda akan menjadi riba atau mendekati riba jika dia menjadi tambahan atas utang karena waktu yang tidak disepakati dan itu menjadi keuntungan dari pembiayaan. Nah, gitu. Baik, saya minta agar kalian membuat tugas sebuah tabel. Tabel ini kemudian kalian pisahkan perbedaan ta'zir, kemudian ta'wid, kemudian riba. Oke, seperti ini. Buat tabelnya. Lalu aspeknya dibuat di sini undang-undang aturannya, kemudian di sini pemanfaatan dananya, dan ini boleh kalian tambahkan aspek-aspek yang membuat ta'zir, tafwid, ta'wid, dan riba ini dibedakan. Demikian pertemuan kita kali ini yang berkaitan dengan denda dan kompensasi atas penalti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.